Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah, adada ma fi ilmillahi salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd, faqala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Hadirin wal hadirat jamaah subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum saya akan menyampaikan mau'izatul hasanah melalui mimbar ini, saya meminta kepada hadirin wal hadirat, kita ikhlaskan hati kita untuk membacakan doa dan suratul Fatihah kepada para pendahulu kita, orang tua kita, ataupun keluarga kita, sahabat dan kerabat kita yang sudah mendahului kita. Mudah-mudahan berkah Al-Fatihah dan berkah bulan Ramadan mereka mendapatkan ketenangan di alam barzah dan dijadikan kuburan-kuburan mereka daripada taman-taman surga. Amin. Dan juga kita bacakan doa dan Al-Fatihah untuk siapapun yang ikut andil di masjid ini, baik itu melalui sumbangannya ataupun bantuannya, ataupun para jamaah yang senantiasa menghidupkan ibadah-ibadah di masjid ini. Mudah-mudahan berkah Al-Fatihah dan bulan Ramadan mereka dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan balasan yang berlipat ganda. Dan juga kita khususkan doa Al-Fatihah ini kepada saudara-saudara kita yang sampai saat ini masih dijajah oleh Israel, yaitu saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Mudah-mudahan mereka mendapatkan pahala di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan memperjuangkan negara Palestina. Ala hadhi kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sampai saat ini, sampai detik ini, alhamdulillah tidak ada halangan, tidak ada hambatan. Mudah langkata untuk mendatangi di tempat ini, yaitu Baitullah, masjid Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ini salah satu pertanda bahwasanya kita masih dianugerahkan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan ini pertanda juga bahwasanya kita ini termasuk orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kenapa saya mengatakan demikian? Salah seorang ulama pakar tasawuf yang bernama Ibnu Athaillah, beliau pernah mengatakan, maqamuka indallahi haitsu aqamaka. Jika kita ini ingin melihat kedudukan tak di hadapan Allah Subhanahu wa taala,
Maka bagaimana caranya kita bisa mengetahui kedudukan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Maka beliau mengatakan haitsu aqamaka, di mana Allah Subhanahu wa taala mendudukkanmu, di mana Allah Subhanahu wa taala menempatkanmu. Jadi kalau kita didudukan di tempat yang baik, insya Allah itu pertanda bahwasanya kita adalah orang yang baik. Tapi naudzubillah min dzalik, kalau kita ditempatkan di tempat yang mana dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, berarti di situ bisa ditandai bahwasanya kita adalah orang-orang yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, subuh ini kita masih duduk di tempat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau pernah mengatakan di dalam hadisnya, ini hadis sahih. Beliau mengatakan ahabbul biladi ilallahi masajiduha. Adapun tempat yang paling dicintai oleh Allah, tempat yang paling disukai oleh Allah di muka bumi ini adalah masajiduha, yaitu masjid-masjidnya. Artinya apa? Berkumpulnya kita pada subuh ini, insya Allah ini pertanda bahwasanya kita adalah orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena didudukan di tempat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kemudian salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tabe panitia berapa menit? Ya, tidak dibatasi. Alhamdulillah, karena biasanya ada masjid itu dibatasi, jadi makanya bertanya. Alhamdulillah, salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, berbicara tentang salawat mungkin tidak asing lagi di telinga kita mendengar keutamaan salawat, faidah orang yang selalu bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Dan mungkin kita berpendapat ini amalan salawat gampang jadi diucapkan, mudah untuk diamalkan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, gampang toh. Tapi jangan dianggap remeh. Walaupun mudah, walaupun tidak sulit untuk dibaca, diamalkan, tapi ternyata pahalanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala itulah sangat luar biasa. Banyak sekali hadis menjelaskan tentang keutamaan salawat. Banyak sekali perkataan ulama bahwasanya orang yang senantiasa bersalawat kepada Nabi Muhammad pasti selamat dunia dan akhirat. Dan bahkan ini pahala salawat kita kepada Nabi Muhammad yang akan menggandeng kita, yang akan menuntun kita nanti di hari kiamat. Jadi Nabi Muhammad SAW ceritakan dalam hadisnya, suatu ketika istayqadha min naumihi. Nabi suatu saat itu pernah terbangun dari tidurnya. Pada saat itu Nabi farahan syadidan, dalam keadaan sangat gembira. Dan bahkan pada saat itu Nabi ketawa. Sehingga para sahabat melihat kepada Nabi Muhammad, Nabi kok tiba-tiba ketawa baru bangun tidur dan gembira. Sahabat orangnya kepo, artinya kepo pasti ingin mengetahui kejadian-kejadian yang dialami oleh Nabi Muhammad SAW. Lalu para sahabat mendatangi Nabi Muhammad SAW bertanya, "Ma yudhiquka ya Nabi? Apa yang membuat engkau ketawa dan sehingga engkau bisa senang wahai Nabi Muhammad SAW?" Apa kata Nabi Muhammad? "Ra'aitu fi manami rajulan yamurru 'ala sirat." Tadi saya tidur, saya mimpi. Dalam tidur saya melihat seseorang dari umatku yamurru 'ala sirat, melewati jembatan sirat. Seseorang ini yamurru wa yakbu, lewat, setelah itu tergelincir sedikit, setelah itu naik lagi. Kemudian apa kata Nabi Muhammad SAW? Ternyata yang membuat seseorang ini melewati jembatan sirat adalah pahalanya.
Artinya menuntunnya sehingga bisa memudahkan untuk melewati yang namanya jembatan sirat. Pak, Bu, itu jembatan sirat dijelaskan di dalam hadis itu lebih tipis daripada sehelai rambut. Dan bahkan sehelai rambut itu dibagi 7. Itu tipisnya jembatan sirat. Semua umat Nabi Muhammad pasti akan melewati yang namanya ini sirat. Baik umat-umat terdahulu ataupun umat yang akhir zaman, semuanya akan melewati. Mudah-mudahan kita dimudahkan untuk melewati yang namanya jembatan sirat. Ternyata seseorang ini mudah melewati daripada jembatan sirat. Yang memudahkan orang tersebut tadi ini apa? Ternyata pahala salawatnya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya Pak, jangan sampai lupa bersolawat kepada Nabi Muhammad, pasti mendapatkan kebahagiaan di dunia apalagi nanti di akhirat. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini alhamdulillah kita sudah memasuki hari yang ke-22 ya, 22. Berarti sudah 21 hari kita melewati bulan Ramadan. Pertanyaannya, apakah sudah kita memaksimalkan 20 hari kemarin? Sudahkah digunakan waktu kita untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Itu kita tanya kepada diri kita masing-masing. Karena jangan sampai Ramadan berlalu saja sementara kita ditauki bahwasanya keistimewaan bulan Ramadan ini sangatlah luar biasa. Olehnya itu masih ada sisa beberapa hari ini, gunakan betul-betul kita meraih ampunan Allah Subhanahu wa taala. Karena jangan sampai menyesal jangankan kita ini. Kata Imam Al-Jawzuri, beliau pernah mengatakan, "Tallahi, demi Allah, lau qila li ahli al-quburi tamannau ayyakuna yauman min Ramadan." Ini Imam Al-Jawzuri, beliau mengatakan, andai kata masih bisa bicara sama pada penduduk ahli kubur, masih bisa diajak bicara, baru kita suruh ini para ahli kubur ini untuk berangan-angan. Tamanno, berangan-anganlah kalian, apa yang kalian inginkan. Apa kata mereka? Pasti mereka akan apa? Tamannau yauman min Ramadan. Pasti mereka akan berkeinginan, berangan-angan untuk dihidupkan satu hari saja di bulan Ramadan. Bayangkan, ahli kubur saja yang sudah mendahului kita itu masih berkeinginan untuk dihidupkan satu hari saja di bulan Ramadan. Karena kenapa? Mereka sudah merasakan betapa agungnya bulan Ramadan. Artinya apa? Tidak ada lagi kesempatannya untuk menghidupkan bulan Ramadan. Nah, kita ini masih ada kesempatan, dikasih sehat sama Allah Subhanahu wa taala. Gunakan ini apa? Kesempatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pasti ditahu semua nih keutamaannya bulan Ramadan. Tinggal kita menggunakan bagaimana ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangankan ki ibadah, jangankan ki puasa, baru saja namanya bulan Ramadan itu sudah mengandung keistimewaan. Ramadan adalah bahasa Arab. Ramadona itu terdiri dari lima huruf. Jadi alif na, jadi 5. Dari huruf Ramadan ini ternyata mengandung keistimewaan. Yang pertama di situ adalah ro. Apa makna daripada ro di sini? Makna ro di sini adalah rahmatullah, adalah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Orang yang ibadah di bulan Ramadan digunakan waktunya betul-betul meraih pengampunan Allah Subhanahu wa taala, digunakan waktunya betul-betul ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, pasti dia mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, mim. Apa mim? Mim di sini adalah
maghfiratullah adalah maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Apa itu maghfirah? Adalah ampunan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian do, apa itu do? Do di sini maknanya adalah dhamanullahi aljannata alal ibad. Jaminan Allah Subhanahu wa taala berupa surga untuk siapa? Pastinya untuk orang-orang yang ibadah di bulan Ramadan. Kemudian alif, apa makna alif? Amanun minan nar. Orang yang ibadah di bulan Ramadan diamankan, dijauhkan, dihindarkan daripada api neraka. Kemudian yang terakhir adalah nun. Apa makna daripada nun? Adalah nurullah, adalah cahaya Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya apa? Kalau betul-betul ibadah di bulan Ramadan pasti diraih ini 5. Yang pertama adalah rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua adalah pengampunan maghfirah Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga adalah jaminan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa jaminannya? Surga. Kemudian insya Allah kita apa? Amanun minan nar, yaitu dibebaskan daripada api neraka, dan juga insya Allah kita diliputi cahaya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi dengan catatan kalau kita betul ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di bulan Ramadan. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, olehnya itu masih ada sisa beberapa hari ini kita gunakan, apalagi 10 terakhir daripada bulan Ramadan ini. Nabi Muhammad SAW itu sangat perhatian dengan 10 terakhir daripada bulan Ramadan. Karena kenapa? Pasti ditahu semua bahwasanya malam Lailatul Qadar itu insya Allah jatuh daripada 10 terakhir bulan Ramadan. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi perlu dipahami juga banyak sekali keistimewaan di bulan Ramadan ini yang harus kita ketahui. Di antaranya ini keistimewaan yang jarang orang sampaikan. Jarang sekali orang sampaikan. Apa itu? Keistimewaan daripada seorang perempuan di bulan Ramadan. Karena kenapa? Bisa saja kita mungkin tidak bisa puasa dengan melakukan puasa ibadah di bulan Ramadan ini dengan sempurna tanpa melalui bantuan dari yang namanya perempuan. Minta maaf bapak-bapak karena perempuan saya singgung sedikit, karena ini jarang disampaikan. Karena kenapa? Ya banyak di antara perempuan itu tidak memahami keistimewaannya di bulan Ramadan. Ternyata perempuan ini mendapatkan juga keistimewaan di bulan Ramadan, sehingga perempuan ini juga walaupun terbatas waktunya. Ibu-ibu itu kan terkadang sibuk, banyak pekerjaan rumah yang dikerjakan. Betul ibu-ibu, tapi ada ibu-ibu di belakang. Ibu, ada ji? Oh ya. Perempuan, kenapa saya mengatakan keutamaan di bulan Ramadan perempuan yang memasak untuk hidangan buka puasa siapa? Ibu-ibu. Yang memasak hidangan untuk sahur siapa? Ibu-ibu. Belum lagi mencuci piring siapa? Ya ada tonji bapak-bapak. Tapi kebanyakan ibu-ibu. Yang cuci baju siapa? Ya semua mungkin ya, tapi kebanyakan ibu. Yang ngurus anak siapa? Ya bapak tonji, tapi kebanyakannya ibu toh. Sehingga ibu-ibu ini terbatas ibadahnya di bulan puasa. Tapi jangan berkecil hati ibu-ibu. Sehingga suatu ketika ada seorang perempuan datang kepada Nabi Muhammad, mendatangi Rasulullah, bertanya kepada Nabi Muhammad, wahai Nabi. Ini ibu-ibu datang kepada Nabi setelah rapat sama ibu-ibu yang lainnya, karena waktu mereka terbatas ibadah. Belum lagi kalau haid terhalang lagi untuk sholat.
baca Al-Quran, sehingga datang mengadu kepada Nabi, wahai Nabi, kami ini ingin seperti laki-laki, waktu mereka banyak, waktu luang mereka banyak untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kesempatannya banyak ibadah kepada Allah, sedangkan kami wahai Nabi belum lagi mengurus urusan yang lainnya, urusan rumah tangga. Belum lagi kami ketika datang bulan, kami terhalang lagi untuk ibadah wahai Nabi. Belum lagi Nabi, laki-laki bisa mendapatkan pahala jihad kalau jihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, sedangkan kami ingin juga mendapatkan pahala seperti mereka. Apa kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ketahuilah wahai ibu-ibu, bahwasanya bagusnya perlakuan kalian, baiknya pelayanan kalian kepada suami-suami kalian, itu apa kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ta'dilu dzalika kullaha. Itu semuanya bisa menandingi daripada pahala yang didapatkan oleh laki-laki. Jadi walaupun ternyata ibu-ibu terbatas waktunya, apa kata Nabi Muhammad SAW? Kalau bagus ke perlakuanmu, pelayananmu sama suamimu, ketika melayani suami tidak tidak banyak protes, tidak mengamuk, kan terkadang itu kan ada biasa ibu-ibu juga, sementara melayani menyiapkan sajian untuk suaminya, kadang ya keluar biasa kata-kata yang tidak enak didengar toh, tapi ibu-ibu di sini ndak ji toh, ndak ji. Alhamdulillah. Apa kata Nabi? Kalau betul-betul engkau bagus perlakuanmu kepada suamimu, ta'dilu dzalika kullaha, pahala haji, pahala jihad, pahala salat, kalian bisa mendapatkan sebagaimana apa yang didapatkan oleh seorang laki-laki, tapi dengan catatan kalau diniyati niat betul-betul tulus. Artinya apa? Tidak ada bahasa Makassar itu kalau ya tidak koro-koroan. Tapi bapak-bapak juga ya harus paham-paham juga, sehingga perempuan tadi ini ketika mendengar apa yang diucapkan Nabi Muhammad, jawaban dari Nabi Muhammad SAW, ini perempuan teriak Allahu Akbar, sekencang-kencangnya teriak, kemudian mendatangi teman-temannya, hei, ketahuilah ada kabar gembira dari Nabi Muhammad SAW. Walaupun kita ibadah kita terbatas, tidak sama dengan seorang laki-laki, mereka bisa mendapatkan pahala jihad kalau hadir jihad di hadapan Allah, di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ternyata kita bisa mendapatkan pahala tersebut dengan kita baik perlakuan kita, baik pelayanan kita kepada suami kita. Jadi ibu-ibu siap jadi baik perlakuan tidak sama suami tak? Siap ibu? Siap apalagi di bulan puasa ibu dapat pahala berlipat ganda olehnya itu ya. Terkadang itu perempuan kalau melayani suami, baik itu melayani suami dengan cara apapun, itu harus dilandasi niat tulus, niat karena Allah dan Rasulullah SAW. Kenapa? Pahalanya sangat besar. Nabi Muhammad juga mengatakan di dalam hadis yang sahih, innal mar'ata, sesungguhnya perempuan, idza shallat khamsaha, kalau dia melaksanakan sholat 5 waktu, wa shamat syahraha, kalau dia berpuasa di bulan Ramadan, wa ata'at zawjaha,
lalu dia betul-betul taat kepada suaminya, perhatikan ibu-ibu, qilalaha, maka dikatakan kepada seorang perempuan tadi ini yang mengerjakan ini betul-betul melaksanakan kewajiban sholat 5 waktu, puasa di bulan Ramadan, kemudian ata'at zaujaha, lalu dia betul-betul taat kepada suaminya, patuh kepada suaminya, qilalaha, maka dikatakan kepada ini perempuan, tadkhulil jannata min ayyi babin sya'at. Apa kata Nabi Muhammad? Dia berhak mendapatkan pahala masuk surga dari pintu mana saja dia inginkan. Jadi sambaran ki ibu, mau ki masuk di pintu mana? Pintu surga. Tapi dengan syarat ibu tadi apa? Ata'at zaujaha, yaitu taat sama suami. Karena maaf ibu, terkadang ibu-ibu ini juga ya itu pina taat ki sama suamina. Kalau nah dengar nih apa? Tanggal baru. Paham? Kalau sudah tanggal tua, dede. Betul nih kayak ini ibu, bapak-bapak, betul ki? Ya. Nah mestinya itu biar tanggal baru, tanggal muda atau tanggal lama, kalau mau menciptakan ketenangan di rumah tangga ya buatlah itu rumah tangga dengan apa? Dengan sakinah. Bagaimana? Ya misalnya suami datang dari kerja, misalnya kita seorang ibu ya sambut suami dengan apa? Baca sholawat sallallahu ala Muhammad. Puji suami itu. Kenapa? Supaya suami juga mendapatkan ketenangan. Tapi bapak-bapak juga begitu, harus pintar-pintar juga memuji istri. Nabi itu Nabi Muhammad SAW, beliau paling sering memuji istrinya. Makanya kehidupan rumah tangga Nabi itu ya kehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddah. Nah ini ibu-ibu, dede, kalau tanggal tua mi, la ilaha illallah, ya artinya anak puji suaminya datang, ya anak sambut dengan sholawat. Wahdana manadana, manadana, la ilaha illallah. Artinya apa? Buatlah sama-sama menimbulkan, kita ciptakan di rumah tangga kita dengan apa? Dengan sakinah, mawaddah, warahmah. Begitu juga sebaliknya, bapak-bapak tabe sering-sering dipuji suami istri tak. Jangan orang lain dipuji. Dan bahkan naudzubillah min dzalik, ya istri orang dipuji. Paham? Tapi alhamdulillah di sini tidak ada. Di sini orang-orang masya Allah soleh semua. Paham? Karena kenapa? Kehidupan rumah tangga ini toh, kalau mau sakinah mawaddah warahmah harus saling apa? Menciptakan ketenangan dari laki dan juga perempuan. Apalagi Nabi Muhammad itu masya Allah. Semua istri Nabi Muhammad SAW tidak ada yang menyesal menikah dengan Nabi Muhammad. Karena kenapa? Nabi Muhammad SAW pintar menciptakan yang namanya ketenangan di rumah tangga. Istri paling tercinta, paling disukai oleh Nabi Muhammad adalah Sayyidatuna Khadijatul Kubra. Orang-orang Mekah pada saat itu mendatangi siapa? Sayyidatuna Khadijah. Bertanya kepada Sayyidatuna Khadijah, wahai Khadijah, bahagia jadi sama Nabi. Apa katanya Khadijah? Saya tidak menuntut bagaimana saya bahagia bersama Nabi Muhammad SAW. Akan tetapi yang saya tuntut di dalam kehidupanku, bagaimana Nabi Muhammad SAW senang dengan saya, gembira
dengan saya. Makanya ya kalau kita mau meniru kehidupan yang bisa menciptakan sakinah mawaddah, tiru dengan siapa? Kehidupan Nabi Muhammad SAW. Mau jadi istri yang solehah, istri yang taat, tiru istri Nabi Muhammad SAW. Siapa? Sayyidatuna Khadijah. Mau jadi suami yang soleh, yang bisa menciptakan ketenangan, sakinah, mawaddah, warahmah di rumah tangga, tiru Nabi Muhammad SAW. Lah kita kan beda, yang ditiru bukan Nabi Muhammad SAW. Yang ditiru orang terkenal di medsos, yang banyak pengikutnya, yang centang biru misalnya. Nah sementara ada sosok yang harus kita ikuti. Siapa? Nabi Muhammad kalau mau jadi suami yang soleh. Istri-istri Nabi Muhammad kalau mau jadi siapa? Istri-istri yang soleha. Pelajari itu semua. Supaya apa? Kita mendapatkan ketenangan di dalam di rumah tangga. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Olehnya itu mari ciptakan kita suasana yang bagus di dalam kehidupan kita berumah tangga. Karena kenapa? Karena ya kalau rumah tangga kita sakinah, itu insya Allah kehidupan kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan menuntut kebahagiaan, tapi tuntutlah yang namanya sakinah, ketenangan. Kenapa? Kalau ketenangan yang ada di dalam rumah tangga kita, masalah yang kita alami insya Allah mudah untuk kita apa? Selesaikan. Tapi kalau cuma kebahagiaan yang kita tuntut, ada masalah, hilang kebahagiaan, hancur. Jadi kalau cuma kebahagiaan yang dituntut, timbul masalah, kebahagiaan bisa hilang, hancur nih kehidupan tak. Tapi kalau ketenangan ada masalah, ketenangan bisa saja menghilangkan yang namanya masalah. Olehnya itu di dalam ayat kan litaskunu ilaiha, supaya kamu bisa apa? Mendapatkan ketenangan ketika mengalami atau ketika di dalam berumah tangga. Olehnya itu di bulan Ramadan ini mari kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya dijadikan keluarga yang sakinah dan mawaddah warahmah. Apalagi puasa, itu artinya puasa as-saumu al-imsaku secara bahasa. Secara bahasa ini puasa artinya al-imsaku, menahan. Menahan itu secara bahasa, tapi secara syariat istilah menahan daripada segala sesuatu yang dapat membatalkan puasa. Artinya menahan di sini kita ambil pelajaran menahan artinya ya tahan daripada sifat-sifat yang tidak baik. Maaf ya, terkadang kita ini punya keluarga tapi tidak tenang di rumah. Terkadang kita ini lebih banyak duduk di luar daripada duduk sama keluarga. Banyak saya lihat itu deh, lebih banyak waktunya nongkrong di warkop ketimbang duduk bersama keluarga. Nah itu tujuan kita bulan puasa ini, tahan. Mungkin sebelum puasa, di luar bulan puasa waktu kita banyak di warkop, kurang-kurangi dulu duduk sama keluarga, baca Al-Quran, ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ajak anak kita, istri kita untuk taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Supaya apa? Ya kita betul-betul mendapatkan pahala yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga menjadi hamba-hamba yang la'allakum tattaqun, yaitu orang-orang yang bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sisa Ramadan ini ayo kita gunakan betul-betul ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Ramadan ini bukanlah Ramadan yang terakhir bagi kita. Kita diberikan umur yang panjang oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita diundang lagi oleh Allah Subhanahu wa taala untuk
menemui Ramadan yang akan datang. Mudah-mudahan para jamaah Masjid Al-Ikhlas diberikan pahala yang berlipat ganda oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Ramadan ini kita dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang namanya malam Lailatul Qadar, sehingga kita bisa mendapatkan keutamaan malam Lailatul Qadar. Mudah-mudahan semua dosa-dosa kita diampuni di bulan Ramadan ini, dosa kedua orang tua kita, keluarga kita, dosa orang-orang yang pernah berbuat baik kepada kita. Mudah-mudahan Ramadan ini adalah Ramadan yang terbaik bagi kita, sehingga di bulan Ramadan ini semua dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita keluar di bulan Ramadan dalam keadaan fitrah, seolah-olah seorang anak yang baru dilahirkan dari rahim ibunya. Mudah-mudahan kita diberikan umur yang panjang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita angkat tangan kita, doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afaf wal ghina wa kamal mahabbah wal yakin was siddiq wat taufiq wal ikhlas wan niyah. Allahumma ya muhawwilal ahwal hawwil halana ila ahsanil ahwal. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Rabbi firni dhunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana saghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mungkin inilah yang sempat saya sampaikan. Mohon maaf karena melebihi daripada waktu yang dibatasi. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.